Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Yumna Amri dalam Jackpot Jateng Klik Podcast. Sebelumnya, gimana nih kabar Tribuners yang ada di rumah nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Alfetino atau bisa dipanggil Dr. Al. Mungkin bisa disapa ke Tribuners, Dok? Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Al-Ayubi Ensman Feptino atau bisa dipanggil Al. Bisa juga disebut Dr. Healing, Kak. Dr. Healing, oke. Nah, ini pas banget nih, Dok. Rata-rata dokter itu kan fokus ke pasien, terus serius ke resep-resep dan obat-obat ya, Dok. Tapi ini beda nih, dokter yang satu ini Gen Z ya, Dok ya. Gen Z dan juga ngonten. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit, Dok. Dr. Al ini tuh sebenarnya kelahiran tahun berapa sih? Oke. Untuk saya sendiri, kelahiran Pisces nih. Pisces boy gitu kan. Pisces boy. Kemudian lahir tahun 2000, udah termasuk Gen Z. Nah, Gen Z itu kan sekitar 1997 ya kayak sampai sekitar 2012. Jadi udah masih termasuk dokter Gen Z lah gitu. Terus untuk saat ini masih program internship. Jadi masih tahap pendidikan dokter umum, Kak. Gitu. Untuk tahapnya kan banyak nih untuk menjalani proses pendidikan dokter sendiri. Mulai dari pertama tuh S1, sarjana pendidikan dokter umum. Kemudian yang kedua koas atau program profesinya. Ketiga ujian UKMPPD ujian nasionalnya. Yang keempat nih terakhir program internship, yaitu program mengabdi sesuai domisili ataupun penempatan ditugaskan oleh Kemenkes. Oke, mantap nih. Ini ada banyak pertanyaan nih ke Dr. Al. Yang pertama, Dok, kan tadi kan Dr. Al ini kan termasuk Gen Z ya, Dok. Dan rata-rata di medsos itu kan banyak sekali yang berkomentar tentang Gen Z itu yang sering ngeluh, nggak bisa kerja, terus kayak apa-apa tuh dikritik. Gimana sih tanggapan Dr. Al ini terkait dengan stigma Gen Z saat ini? Oke, itu belum tentu ya. Jadi mungkin oknum ya kayak oknum ya. Jadi tergantung dari orangnya. Untuk Gen Z sekarang sebenarnya ada banyak positifnya gitu, Kak. Mulai dari sosial media itu mereka jadi adaptif, kemudian juga jadi kreatif. Adaptif sendiri, kemudian ada adaptif sendiri dia ketika perubahan zaman ataupun ini semakin adaptif gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kreatif dengan adanya media sosial ini kan mereka harus membuat konten ataupun sebagainya itu menjadi lebih kreatif. Terus mereka juga lebih inovatif gitu. Terus kolaboratifnya juga ada. Jadi kadang Gen Z nggak cuma harus satu sisi medis aja misal atau harus hukum aja. Nah, kita bisa kolaborasikan dengan aspek-aspek lain. Oke, baik. Nah, Dok, sebenarnya Dr. Al ini tuh fokus di bagian apa sih maksudnya untuk dokter itu sendiri? Apakah spesialis atau mungkin dokter umum? Oke, untuk sekarang saat ini masih di tahap dokter umum ya kayak untuk dokter umum. Tapi ada beberapa peminatan yang saya sukai gitu, misal di bidang volunteer gitu. Sejak SD ataupun SMP SMA terjun aktif di dunia volunteer, misal ikut kayak PMR itu kan menolong temen sebaya yang sakit atau ada yang pingsan saat waktu upacara gitu, sudah aktif sejak saat itu. Terus dilanjutkan juga sampai sekarang di tahap profesi dokter, tetap lanjut di organisasi Palang Merah Indonesia di PMI. Berarti dari hobi jadi profesi. Betul. Ya? Betul. Oke, ini Dok, berarti apa aja nih kesibukan Dr. Al saat ini nih? Kesibukannya apa ya? Mau jawab jujur apa enggak nih? Banyak nih. Dua, jujur dan nggak jujur. Jujur, oke. Oke, jawab yang jujur ya. Kayak untuk jujurnya sendiri sekarang lagi program internship ini kan seperti magang gitu, Kak. Magang di rumah sakit itu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 1 tahun di rumah sakit. Untuk saat ini masih di rumah sakit. Nanti selanjutnya akan di puskesmas. Jadi 6 bulan, 6 bulan. Gitu. Terus untuk kesibukan yang lain, sibuk di organisasi ataupun komunitas. Kebetulan saat ini mengikuti ataupun sebagai founder dari Purwokerto Healing, komunitas Healing Stranger di Purwokerto. Jadi kalau mau main, trip olahraga ataupun event-event di Purwokerto itu Purwokerto Healing. Dan juga ada juga generasi pariwisata Indonesia di Banyumas juga. Itu fokusnya mereka untuk membuat konten kolaboratif di media sosial terkait dunia pariwisata. Kemudian baru saja nih tadi pelantikan dari HPWI. HPWI gitu. apa itu?
Itu himpunan baru Kak, Himpunan Pergerakan Wisata Indonesia. Jadi itu untuk menggerakkan wisata-wisata yang ada di daerah gitu. Itu untuk organisasi begitu. Terus untuk yang lain? Yang lain mungkin tipis-tipis konten di 2 akun pribadi sama akun dokter healing. Untuk akun dokter healing sendiri kan akun untuk dokter begitu Kak. Untuk rencananya sih untuk mengedukasi dan terkait dunia volunteer, terkait dunia kesukarelawan dan sebagainya. Dan bisa juga terkait mental health. Kemudian untuk yang akun pribadi ini lebih fokus ke wisatanya itu, untuk mempromosikan wisata yang ada di Indonesia. Nah, dari banyaknya aktivitas nih Dok, gimana sih cara mengatur waktu gitu, biar benar-benar optimal, positif gitu kegiatannya? Pertanyaan yang menarik ya itu. Untuk mengatur, sebenarnya untuk Gen Z agak-agak susah ya Kak ya gitu. Karena kita harus memilih mana nih kira-kira setiap hari yang harus diutamakan. Sebenarnya yang pertama itu diatur skala prioritas dulu Kak. Skala prioritasnya kalau sekarang kan lagi fokus di rumah sakit gitu, di internship berarti harus mendahulukan pasien ataupun jadwal untuk praktek di rumah sakit itu. Betul. Kemudian yang kedua, set tujuan atau goals-nya. Selain sibuk di rumah sakit, berarti kita juga, saya juga ada kesibukan yang lain, misal tanggung jawab di komunitas, kemudian ataupun hobi-hobi lain, misal suka lari ataupun renang dan sebagainya. Gitu. Terus untuk membagi waktu yang lain, biasanya saya tipsnya adalah mencatat ataupun membuat jadwal Kak. Jadi jadwal mingguan nih, kira-kira minggu ini ada apa nih. Terus kebetulan saya di rumah sakit kan dapat jatahnya 6 hari kerja, 2 hari libur. Jadi 2 hari libur nih saya manfaatkan untuk organisasi, untuk hobi ataupun hal lain di luar rumah sakit. Begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan dan kesibukan tadi ya Dok, kan Dokter Al sempat menyebutkan sering terlibat dalam kegiatan volunteer. Mungkin bisa nggak Dok diceritakan pengalaman dari volunteer ini sendiri? Sebenarnya saya ikut di dunia volunteer yang saat kuliah, yang ada tuh ada 4 macam Pak. Yang pertama di bencana banjir di daerah Banyumas, di daerah Kemeranjen 2020 itu bersama Domet Wafa, kita penanganan posko medis itu saat 2020. Kemudian untuk tahun ini saya ke NTT itu volunteer untuk di divisi kesehatannya, di Special Partial Fully Funded. Kemudian ada juga di fully funded-nya. Nah, desa yang pertama itu di Desa Golosepang. Nah, Desa Golosepang itu NTT sungguh indah sekali gitu kan. Banyak tembakau, kemudian itu kan dekat Labuan Bajo itu Kak. Nah, itu sangat indah gitu. Cuma akses terbatas, kemudian kesehatan juga udah ada puskesmas gitu, tapi masih terbatas gitu. Kemudian saat itu kita melaksanakan kegiatan sunatan massal Kak. Sunatan massal di sekolah gitu. Sangat menakjubkan sih pengalaman itu. Menarik dan seru gitu ya. Kemudian volunteer yang ketiga itu di Desa Rinca di NTT juga, yang ada Pulau Komodonya itu Kak. Nah di Pulau Komodo kita melakukan edukasi kesehatan mulai dari sampah, kemudian tanda bahaya ketika digigit reptil Komodonya itu, kemudian dan sebagainya. Untuk di Pulau Rinca sendiri aksesnya ini karena harus menyeberangi laut kan itu, dan ada pusaran juga, jadi berbahaya gitu Kak. Tapi di sana listrik aman ketika pagi, jadi ketika malam pakai genset itu. Gitu. Jadi pengalaman yang seru, tapi mama-mama di sana NTT baik sekali, makanan yang lezat. Mantap ya. Berarti apa nih namanya? Mengabdi sambil berekreasi. Betul. Nah, terus untuk terakhir nih Dok, yang terakhir maksudnya volunteer terakhir tuh di mana dan seperti apa? Volunteer yang terakhir ini kemarin di bencana longsor Pandanarum di Banjarnegara. Kebetulan kan di tempat tinggal penugasan di Banjarnegara, jadi masih dekat. Kemudian kebetulan saya juga bagian dari PMI di KSR-nya, kemudian terjun sebagai KSR tersebut di posko medis untuk evakuasi dan SAR. Jadi saat hari terakhir kita mencari korban yang belum ditemukan gitu. Dan saat itu hari terakhir cuaca awalnya terik, kemudian saat sore hari udah mulai hujan turun rintik. Tapi alhamdulillah ditemukan 5 korban meninggal dunia Kak.
Dan 5 korban meninggal dunia itu ada yang kakinya dulu ditemukan, baru badan sisanya seperti itu. Terus yang lain alhamdulillah ditemukan utuh gitu. Gitu. Dan pengalamannya sedih, terus terharu juga, terus di sana juga desanya itu kan sungguh indah gitu kan, pegunungan, dingin juga kalau malam. Tapi ada bencana ini, rumah warga itu sampai miring, retak, ada yang sampai hancur juga, terus tertimbun juga. Gitu. Sungguh sedih sih melihatnya. Iya, jadi memang perasaannya campur aduk ya. Campur aduk, ikut prihatin. Terus untuk bencana di Sumatera ini sendiri mungkin ada untuk bencana untuk bencana di Sumatera ini kan kemarin dari Aceh kemudian Sumatera itu kan Pak Presiden juga menginstruksikan koas atau internship bisa nggak nih gitu ke Sumatera. Sebenarnya kalau dari hati kecil saya ingin untuk terjun ke sana gitu. Jadi kan posisinya masih bencana, kemudian juga hari keberapa ini masih banyak korban-korban butuh posko medis, butuh tindakan dan sebagainya, ingin sekali terjun ke sana. Namun menunggu instruksi dari pusat ataupun dari Kemenkes ataupun dari rumah sakit yang sekarang ini kan di Banjarnegara gitu. Jadi apakah boleh atau tidaknya kan dari rumah sakit nunggu itu mandat gitu nunggu mandat izinnya itu yang susah karena kan masih penugasan begitu. Dok, mungkin bisa dijelasin ke Tribuners nih, ada nggak sih selama banyaknya kepadatan aktivitas ini, apa aja pengalaman yang membekas, mulai dari yang paling seneng, terus paling bikin sedih, atau mungkin yang benar-benar membekas tuh apa sih? Gitu. Pengalaman yang paling membekas adalah ketika pasien ataupun korban itu mengucapkan terima kasih ya dok gitu. Senyum aja itu udah sangat tersentuh banget gitu. Sangat membekas dan wah gitu tersentuh. Ataupun ada pasien yang bilang terima kasih dok gitu. Obatnya sudah mempan, sudah oke gitu dan membaik begitu. Dan itu juga membekas. Terus untuk pengalaman di IGD yang terakhir ini lebih ke kecelakaan kerja sih Kak. Jadi ada pasien kerja di sebuah perusahaan konstruksi gitu. Karena kemudian dia ingin memasukkan baja begitu tanpa menggunakan alat pelindung ataupun alat pelindung kayak misalkan sarung tangan, kemudian masker dan pelindung kepala itu tidak digunakan. Kemudian ketika menghentakkan bajanya, tangan jari-jarinya ini ada yang patah gitu, di ronsen. Dan itu sangat miris sih gitu kan, di dunia yang sudah modern ini gitu kan masih ada kecelakaan kerja satu, kedua tidak memakai alat pelindung dirinya gitu. Kemudian ketiga juga untuk korbannya ini tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Padahal itu kan di undang-undang ataupun undang-undang Ketenagakerjaan seharusnya sudah ada gitu, sudah diatur juga. Gitu, dan itu ditanggung oleh perusahaan ketika ada kecelakaan kerja. Gitu. Nano-nano ya dok perasaannya ya, karena ada pengalaman yang aktivitas yang menyenangkan, terus kemudian ada pengalaman yang memang miris gitu ya dok. Nah mungkin ada nggak sih dok, ini tips ke Tribuners biar gimana sih caranya biar punya banyak punya banyak kegiatan positif dengan meluangkan waktu atau mengatur waktu gitu. Mungkin ada tips yang mau dibagikan ke Tribuners. Ya untuk sobat Tribuners, tips yang pertama untuk mencapai goals atau mimpi nih, kayak yang pertama itu kalau saya biasanya menggunakan teknik SMART. SMART-nya itu yang pertama spesifik. Nah, spesifik terkait tujuannya gitu. Misal contoh ketika saya SMA ingin menjadi dokter, tapi dokternya seperti apa nih gitu kan. Mungkin dokter umum atau dokter yang punya kesibukan lain seperti volunteer, konten dan sebagainya. Itu juga harus spesifik. Kemudian M ya, Merceable. Merceable ini Merceable berarti dapat diukur. Nah, ketika ada mimpi, kira-kira bisa nggak nih diukur tercapai atau tidak. Kemudian A-nya achievable, bisa nggak nih targetnya tercapai. Kemudian smart, berarti R. Untuk R-nya relevan, masih nggak sih relevan di dunia sekarang gitu kan, di dunia medis yang sekarang, ataupun sesuai dengan hati nurani kitanya ini. Kemudian T-nya
tembor ataupun ada jangka waktunya itu, Kak. Nah, itu berarti kira-kira misal kita katakan pas aku SMA kuliah dokter lama, kuat nggak ya gitu kan. Kayak mama papanya bisa nggak nih gitu, dari segi finansial, kemudian dari segi saya sendiri, atau alhamdulillah sampai di tahun sekarang gitu, masih kuat dan bisa dijalani gitu. Oke, mantap. Begitu. Terus untuk yang tips yang lain, untuk di era-era sekarang, pinter-pinter cari teman gitu kan. Relasi. Iya, relasi. Ketika relasi banyak akan membantu kamu di kemudian hari juga gitu kan. Terus mungkin ada beberapa teman yang kurang serk ataupun bagaimana, ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti tidak cocok aja gitu. Wajar. Kemudian yang ketiga nih, selain teman, lingkungan juga, Kak. Mungkin ketika kamu di lingkungan tersebut kamu cocok, ya udah berarti kan ada lingkungan yang mensupport kamu. Berarti ada lingkungan, misal lingkungan dokter ataupun lingkungan orang konten ataupun lingkungan yang penggerak wisata ataupun lingkungan-lingkungan lain. Cari lingkungan yang sesuai dengan hobimu atau sesuai dengan minatmu. Ketika nggak cocok, kita cari yang lain. Oke, mantap banget nih. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Dr. Al. Semoga Tribuners semua bisa mengambil hal positif dari pembicaraan kita pada hari ini. Nah, mungkin ada apa nih, Dok? Ada salam sehat ya, Dok ya? Oke, Tribuners, jangan lupa saksikan Jackpot Joteng Klik Podcast. Saya Alif Himna Amri bersama dengan Dr. Al pamit undur diri dan salam sehat. Jackpot